Halo semuanya, kalau kalian udah klik video ini, besar kemungkinan kalian lagi punya masalah keuangan ya, entah itu besar atau kecil. Mungkin gaji bulanan yang rasanya selalu kayak cuma numpang lewat aja, atau udah mencoba nabung tapi kok tetap nggak ada perkembangan signifikan gitu. Nah, bisa jadi ini masalahnya kalian bukan di penghasilan aja, tapi di kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya efek besar di kondisi keuangan kalian. Dan kalian tahu nggak sih, orang-orang yang sukses jadi kaya tuh ternyata bukan cuman karena mereka punya gaji yang besar atau warisan, tapi karena mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan yang bikin mereka makin kaya dari waktu ke waktu. Dan yang menarik, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya gampang banget loh untuk ditiru. Modalnya cuma satu, mau mulai. So, di episode kali ini kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan simple yang sepele yang kalau kita lakuin secara konsisten itu bakal bisa bikin dompet kita makin tebal. Let's go kita bahas. Oke, kebiasaan sepele yang pertama yaitu membaca setiap hari. Kalian pernah kepikiran nggak kenapa orang-orang kayak Warren Buffett, Bill Gates, atau Elon Musk yang masuk di top 10 orang terkaya di dunia, kenapa mereka punya pola pikir yang beda soal uang? Salah satu kebiasaan sepele mereka yang ternyata punya dampak besar itu adalah membaca setiap hari. Tapi bukan membaca yang gak jelas, yang cuman komen-komen di medsos gitu ya. Sebagai contoh kayak Warren Buffett, dia pernah bilang kalau 80% waktunya dalam satu hari itu dihabiskan untuk membaca, ya buku, ya surat kabar, ya laporan keuangan tahunan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang dia, bidang keuangan, investasi gitu ya. Jadi dia nggak ngabisin waktu untuk hal-hal yang nggak jelas, tapi lebih fokus untuk menyerap ilmu dari orang-orang yang udah sukses sebelum dia. Menurut dia, the more you learn, the more you earn. Jadi makin banyak kita mengerti soal apapun, bisnis, investasi, atau bahkan psikologi manusia misalnya dalam hal mengambil keputusan finansial, maka semakin gampang kita untuk membuat keputusan yang tepat soal uang. Misalnya nih, kalau kalian baca buku kayak The Psychology of Money yang ditulis sama Morgan Housel, kalian bakal sadar kalau ternyata kaya itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang kalian hasilkan, tapi lebih ke cara kalian mengelola dan memandang uang itu sendiri. Banyak orang yang gajinya bisa dikatakan lebih dari cukup, atau mungkin udah banyak gitu, tapi tetap aja kere karena nggak paham cara mainnya. Dan selain itu, membaca juga bakal bikin kita lebih gampang melihat peluang. Kita bisa mempelajari cara orang sukses bikin keputusan di bisnis mereka, gimana mereka mengatur modal, gimana mereka bangkit pas jatuh. Daripada kita harus gagal berkali-kali untuk memahami suatu hal, kenapa nggak belajar dari kesalahan orang lain aja gitu kan? Trial and error itu mahal. Next, kebiasaan sepele yang kedua, biasakan menabung dan investasi dulu, baru belanja. Nah, kalau kita udah punya mindset yang benar nih soal uang, kebiasaan kecil lainnya yang bakal bikin kita makin kaya itu adalah menabung dan investasi dulu, baru belanja setelah itu. Ini juga tentunya kebiasaan yang banyak diterapkan ya sama miliarder, termasuk Warren Buffett juga. Dia tuh selalu ngomong kayak, jangan menabung dari sisa belanjamu, tapi belanja dari sisa uang yang udah kalian tabung dan investasikan dulu. Nah, kenapa ini penting? Karena kebanyakan dari kita tuh terbalik. Jadi begitu gaji masuk, langsung kepikiran buat beli ini itu, buat reward diri sendiri, buat ikut-ikutan tren, yang mana hasilnya habis sebelum tengah bulan, dan kita mulai ngeluh, aduh duit gue kemana ya, gitu. Padahal kalau kita taruh dulu sebagian di tabungan atau di investasi, uang itu bakal bisa berkembang. Ada yang namanya compounding effect. Ini prinsip yang bikin orang kaya makin kaya ya. Kayak misalkan kalian investasi 1 juta per bulan di instrumen yang memberikan return 12% per tahun. Dalam waktu 10 tahun, duit kalian itu bisa jadi lebih dari 230 juta. Sementara kalau kalian tunda mulai investasi, maka semakin kecil efek bola salju pertumbuhan uang kalian itu. Dan sama juga ya dengan investasi yang nggak ada bunga atau ribanya.
Semakin lambat kalian memulainya, maka semakin kecil akumulasi dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Dan selain itu, kebiasaan ini juga bakal bikin kita terlatih untuk disiplin secara finansial. Kita jadi lebih sadar sama setiap rupiah yang kita keluarkan, lebih mikir 2 kali sebelum beli barang yang sebenarnya nggak penting, dan akhirnya kita nggak bakal gampang terjebak sama gaya hidup konsumtif yang bikin banyak orang stuck di keuangan yang gitu-gitu aja. Next, kebiasaan sepele yang ketiga, fokus sama tujuan sendiri, gak usah ngikutin orang lain. Ini penting banget, apalagi di era media sosial kayak sekarang. Zaman sekarang tuh kita gampang banget kan ya, ke-trigger untuk beli sesuatu cuman karena ngelihat orang lain punya. Kayak kalian pernah nggak ngelihat temen kalian atau influencer yang kalian ikutin beli handphone baru, atau liburan ke luar negeri, atau flexing barang-barang mahal gitu ya. Terus kalian jadi kepikiran untuk ikut-ikutan, pengen juga. Nah ini namanya fear of missing out, FOMO. Dan banyak ya financial guru kayak salah satunya Dave Ramsey yang selalu mengingatkan, kamu nggak bisa jadi kaya dengan mencoba terlihat kaya. Karena kalau kita terus-terusan beli sesuatu hanya untuk gengsi, yang ada duit kita tuh malah habis untuk barang-barang yang nilainya turun. Nah, banyak orang kaya yang nggak gampang kegoda nih sama FOMO ini. Contohnya aja kayak Warren Buffett, dia tuh sebenarnya udah miliarder dari kapan tahun, udah lama banget puluhan tahun yang lalu, tapi mobilnya biasa aja. Dia nggak beli Ferrari atau Lamborghini, karena dia tahu itu nggak bakal bikin dia makin kaya. Jadi dia lebih fokus untuk naruh duitnya atau menghabiskan uang di investasi yang bisa berkembang. Dalam kata lain, dia putar uangnya terus gitu ya. Dan selain itu, FOMO juga bisa bikin kita tuh salah mengambil keputusan finansial, apalagi di dunia investasi. Misalnya kayak banyak orang yang dulu FOMO kripto tanpa riset, yang akhirnya nyangkut dan rugi. Makanya nih penting banget bagi kita untuk punya strategi investasi jangka panjang. Next, kebiasaan sepele yang keempat. Manfaatkan waktu luang semaksimal mungkin untuk skill baru. Nah, ini tuh juga kebiasaan yang banyak dilakukan orang sukses ya. Elon Musk misalnya, dia belajar banyak hal secara otodidak, belajar secara mandiri. Dia banyak baca buku tentang kedirgantaraan, perkembangan roket, dan perjalanan keluar angkasa, sampai akhirnya dari situ dia bisa bikin SpaceX. Nah, kenapa memaksimalkan waktu luang untuk belajar skill baru ini penting banget, terutama di era sekarang? Karena ya, yang namanya dunia kerja itu semakin kesini semakin dinamis. Jadi kalau misalkan kita nggak upgrade skill, kita bakal ketinggalan sama yang lain, sama kebutuhan pasar kerja. Banyak kan pekerjaan lama yang udah mulai tergantikan sama teknologi, tapi di sisi lain ada juga banyak peluang baru buat yang mau belajar gitu kan. Contohnya skill kayak coding, desain grafis, digital marketing. Ini semua bisa kita pelajari sendiri dan bisa jadi sumber cuan tambahan. Misal nih, kalian belajar desain grafis di waktu luang kalian gitu ya. Terus dari situ kalian mulai deh buka jasa freelance. Lama-lama klien kalian makin banyak, dan bisa aja itu malah jadi bisnis yang menghasilkan lebih dari gaji utama kalian. Banyak orang yang mulai dari skill kecil di waktu luang, tapi akhirnya bisa bangun penghasilan yang besar dari sana. Next, kebiasaan sepele yang kelima. Selalu evaluasi pengeluaran kecil. Ini kebiasaan yang sering diremehkan tapi padahal penting ya. Dan ini juga yang sebenarnya sering bikin kita nggak sadar kalau kita itu boros. Mungkin kalian pikir kayak, cuma 30.000 buat rokok. Tapi kalau setiap hari beli 1 bungkus, dalam sebulan itu jadi 900.000 kan? Setahun, 10 juta lebih. Nah, orang kaya itu biasanya super sadar sama pengeluaran mereka. Mereka tahu kemana perginya uang mereka, kepake buat apa aja, dan mereka juga nggak buang-buang untuk hal-hal yang nggak penting. Benjamin Franklin, sosok yang wajahnya kita kenal dari uang kertas 100 USD, kalian pasti familiar ya, yang juga mantan Presiden Amerika Serikat, dia pernah ngeluarin salah satu nasihat bijak yang bunyinya, hati-hati dengan pengeluaran kecilmu. Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal yang besar. Jadi intinya,
Kalau kita nggak nge-track pengeluaran kita yang kecil-kecil, lama-kelamaan keuangan kita bisa bocor tanpa kita sadari. Nah, cara paling tergampang untuk menghindari bocor halus ini adalah dengan mencatat pengeluaran kita. Atau minimal ya cek histori transaksi kita setiap minggu gitu. Dari situ kita bakal bisa tahu mana yang beneran perlu, mana yang sebenarnya bisa dikurangin gitu. Uang yang tadinya terbuang untuk hal yang nggak penting bisa dialihkan ke tabungan ataupun investasi. Dan itu yang bakal bikin kita makin kaya dalam jangka panjang. Next, kebiasaan sepele yang keenam. Jangan malu mencari ilmu soal uang. Banyak dari kita yang terjebak dalam masalah finansial itu bukan karena kitanya kurang pinter, tapi karena kita nggak pernah belajar cara mainnya. Kalau kata penulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, it's not about how much money you make, but how much money you keep. Jadi bukan tentang seberapa banyak duit yang kita bisa hasilkan, tapi lebih ke seberapa banyak uang yang bisa kita simpan. Karena sekali lagi, banyak orang yang penghasilannya tuh lumayan besar, tapi tetap kere karena nggak ngerti cara ngelola keuangannya. Gampang tergoda promo, nggak ngerti cara kerja bunga, atau malah takut investasi karena dengar cerita orang yang rugi. Padahal kalau kita udah paham yang namanya literasi finansial, kita akan bisa menghindari jebakan utang konsumtif, terus juga tahu cara muterin duit dengan cerdas, dan bisa memanfaatkan peluang investasi dengan bijak. Jadi kita nggak bakal lagi tuh yang namanya takut dengar kata saham, reksadana, ataupun properti, karena kita mengerti cara mainnya. Ilmu finansial ini juga bisa bikin kita lebih siap dalam jangka panjang. Kita bisa bikin keputusan yang lebih cerdas soal keuangan, entah itu dalam hal nabung, investasi, atau bahkan ngatur cash flow, bisnis kita, kalau misalkan pengen jadi entrepreneur misalnya. Dan ilmu ini tuh gratis banyak banget ya di internet. Kita bisa belajar di YouTube, di podcast, atau di buku-buku finansial tanpa harus bayar mahal. Jadi buat kalian yang mungkin masih ngerasa jarang belajar soal keuangan, stop malas-malasannya. Karena kalau misalkan kalian nggak paham cara kerja uang, kalian bakal kerja buat uang seumur hidup, bukannya bikin uang bekerja buat kalian. Lanjut, kebiasaan sepele yang ketujuh, biasakan hidup sederhana walaupun udah kaya. Nah, ini kebiasaan yang juga sering diremehkan tapi sebenarnya esensial banget ya. Biasakan untuk hidup sederhana, nggak usah berlebihan walaupun udah punya banyak uang. Ini juga yang dilakukan oleh banyak orang kaya. Warren Buffett misalnya, meskipun duitnya udah sampai triliunan, nggak kehitung lagi, dia masih tinggal di rumah sederhana yang dia beli sejak tahun 1958. Atau kayak Mark Zuckerberg yang duitnya itu cukup buat beli negara kecil. Dia masih suka pakai kaos polos yang itu-itu aja. Atau mungkin dia punya banyak kaos yang warnanya sama kali ya. Tapi ya, gayanya minimalis, sederhana, nggak berlebihan. Nah, kenapa? Karena mereka ini paham bahwa kaya itu bukan soal kelihatan kaya, tapi soal punya kontrol atas keuangan mereka sendiri. Banyak dari kita, begitu gaji kita naik, kita langsung upgrade gaya hidup. Beli kendaraan yang lebih mahal, makan di tempat-tempat yang lebih fancy, lebih mahal setiap minggu, beli gadget terbaru walaupun yang lama masih bagus misalnya. Dan hasilnya, kita tetap hidup dari gaji ke gaji, nunggu gaji berikutnya tanpa ada yang tersisa untuk ditabung ataupun diinvestasikan, sampai akhirnya nggak pernah benar-benar bebas secara finansial. Sementara orang yang beneran kaya itu lebih fokus ke membangun aset daripada konsumsi secara berlebihan. Uang mereka itu bukan di koleksi fashion, otomotif, gadget, tapi di investasi, di bisnis, ataupun di properti yang terus menghasilkan uang buat mereka. Mereka udah paham kalau flexing itu nggak bakal bikin mereka lebih kaya, tapi bikin mereka kerja lebih keras mau nggak mau untuk menutupi gaya hidup itu. Dan yang paling penting, hidup sederhana itu sebenarnya bikin kita nggak gampang kena tekanan sosial untuk boros. Kalau kita udah nyaman, hidup sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, kita nggak bakal yang namanya terpengaruh sama FOMO atau gengsi gitu ya. Dan itulah yang bisa bikin kita lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Jadi, sebelum membeli sesuatu, kita perlu berpikir ulang. Apakah itu untuk kebutuhan kita
atau cuman buat nunjukin sesuatu ke orang lain. Kalau kita bisa menahan diri untuk nggak boros, kekayaan kita bisa berkembang lebih cepat, dan kita bakal lebih tenang secara finansial. Next, kebiasaan sepele yang ke-8. Bangun pagi dan punya rutinitas yang produktif. Ini efeknya lumayan besar deh buat keuangan dan kesuksesan finansial. Kalian tahu nggak sih bahwa banyak orang sukses di dunia ini yang mereka itu punya satu kesamaan. Mereka bangun tidur lebih awal dibanding kebanyakan orang. Ada sebuah survei di tahun 2022 yang menemukan bahwa 64% CEO perusahaan di Amerika Serikat, orang-orang kaya ya, mereka itu hobinya bangun tidur di jam 6 pagi. Dan itu mereka bukan cuma bangun pagi buat gaya-gayaan ya, tapi karena ini memberikan waktu ekstra bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang penting. Coba deh bayangin kalau kalian bangun lebih awal, kalian tuh bisa punya waktu buat olahraga dulu, baca buku dulu, bikin to-do list, hal-hal yang perlu kalian lakukan hari ini, atau bahkan kerja sebelum orang lain mulai aktif. Kalian gak bakal yang namanya terburu-buru, gak bakal pusing sama hal-hal yang dadakan, dan bisa mengerjakan hal penting dengan lebih fokus. Ini juga bisa bikin kalian lebih disiplin, karena kalian itu punya kontrol penuh atas hari kalian. Tapi masalahnya banyak dari kita yang begadang gak jelas gitu ya. Entah itu scrolling media sosial lah, nonton drakor, nonton Netflix lah, atau main game sampai subuh gitu kan. Yang mana akhirnya kita paginya kesiangan, kerjaan numpuk, otak kurang fresh, kurang fokus, sehingga produktivitas kita anjlok. Nah, kalau kejadian ini kita lakukan terus-menerus, efeknya bakal bisa panjang. Karir kita bisa jadi stagnan, peluang bisnis atau investasi bisa terlewat, dan keuangan kita juga bisa jadi nggak berkembang. Jadi, kalau pengen bisa jadi kaya, sebenarnya kita bisa mulai dari kebiasaan simpel. Atur pola tidur yang sehat, bangun lebih pagi, dan manfaatin waktu itu untuk hal yang produktif. Next, kebiasaan sepele yang ke-9. Gak takut gagal, tapi belajar dari kesalahan. Kalau kita perhatiin ya, orang-orang sukses itu lebih sering gagal daripada orang-orang biasa rata-rata pada umumnya. Misalnya Elon Musk, dia tuh gagal berkali-kali sebelum Tesla dan SpaceX sukses kayak sekarang. Atau kayak Jeff Bezos, dia udah bikin banyak project gagal sebelum akhirnya Amazon jadi raksasa e-commerce nih sekarang di Amerika. Begitu juga dengan Jack Ma ya. Dia ditolak berkali-kali ketika apply pekerjaan sebelum akhirnya dia bisa bikin Alibaba. Nah, masalahnya tuh beda sama orang-orang yang sukses kaya ini. Kebanyakan orang itu takut gagal, makanya nggak pernah mulai. Kita terlalu takut rugi kalau investasi, takut bisnis kita nggak jalan, atau takut dibilang bodoh kalau ide kita nggak berhasil. Padahal setiap kegagalan itu investasi pengalaman. Coba deh kalian pikir, kalau kalian gak pernah nyoba investasi karena takut rugi, kalian bakal terus stuck di zona nyaman dan kehilangan peluang untuk berkembang. Atau kalau misalkan kalian gak pernah mau mulai bisnis karena takut bangkrut, takut gagal, ya kalian gak bakal nemu strategi yang berhasil buat kalian. Orang kaya itu mengerti satu hal, gagal itu bagian dari proses. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi bagaimana kita belajar dan bangkit lagi. Setiap kesalahan yang kita pelajari akan membuat kita lebih siap untuk sukses, untuk berhasil ke depannya. Jadi mulai sekarang, coba ubah mindset, jangan takut gagal, karena justru dari situ kita bisa mendapatkan ilmu yang paling mahal yang akan membantu kita untuk menjadi kaya. Next, kebiasaan sepele yang ke-10. Tahu kapan harus mengatakan tidak. Nah ini nih yang sering susah dilakukan ya, apalagi kalau udah masuk urusan nongkrong, gaya hidup, atau ajakan-ajakan yang kelihatannya seru, tapi ujung-ujungnya bikin dompet jebol. Warren Buffett pernah bilang, perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang benar-benar sukses, itu adalah orang-orang yang benar-benar sukses mengatakan tidak pada hampir segala hal. Jadi maksudnya, orang-orang yang benar-benar sukses itu nggak asal-asalan dalam mengambil semua kesempatan ataupun ajakan, tapi mereka selektif. Nah, kenapa ini penting dalam hal memperkaya diri? Pertama,
kita jadi bisa lebih menghindari pengeluaran yang nggak perlu. Coba deh kalian ingat-ingat, berapa kali kalian diajak nongkrong ke tempat yang mahal misalnya, terus kalian sebenarnya nggak pengen, tapi karena nggak enak nolaknya, akhirnya kalian ikut. Atau pas ada flash sale, kalian beli barang yang nggak penting, cuman karena diskonnya gede. Nah, itu semua kebiasaan yang pelan-pelan bikin kalian kehilangan kontrol atas keuangan kalian sendiri. Terus yang kedua, kita bisa fokus ke tujuan finansial jangka panjang. Nah ini, banyak orang yang salah kaprah mengira kalau semua kesempatan itu harus diambil. Padahal, kalau kita asal bilang iya ke semua hal, yang ada kita malah kehabisan waktu, tenaga, dan uang untuk hal yang lebih penting. Dan ketiga, lebih selektif dalam pergaulan. Jangan salah, lingkungan itu sangat berpengaruh ke kebiasaan finansial kita. Kalau kita itu sering nongkrong sama orang-orang yang boros, yang doyan flexing, atau yang menganggap keuangan itu nggak penting-penting banget, lama-lama kita bakal kebawa juga sama lingkungan kita itu. Tapi kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang aware sama finansial, mereka justru bakal menghargai keputusan kita untuk hemat ataupun investasi. Dan yang terakhir, kita punya kontrol lebih besar atas keuangan kita sendiri. Banyak dari kita yang keuangannya tuh bocor, bukan karena penghasilan kita yang kurang, tapi karena kitanya gampang kena tekanan sosial. Mau itu ikut-ikutan gaya hidup temen, FOMO sama tren, atau takut dibilang pelit kalau nolak ajakan. Padahal ya kalau kita bisa bilang tidak di saat yang tepat, kita itu justru lagi melindungi masa depan finansial kita sendiri guys. Jadi belajar bilang enggak itu bukan cuma soal menolak pengeluaran yang enggak penting aja ya, tapi juga cara kita untuk melatih kedisiplinan finansial kita. Next, kebiasaan sepele yang ke-11. Lebih fokus bangun aset daripada mengumpulkan barang. Banyak dari kita yang udah bekerja keras gitu ya setiap bulan, tapi uang yang kita dapat justru habis buat beli barang yang nilainya turun. Gadget terbaru, kendaraan mewah, fashion branded, atau gaya hidup nongkrong-nongkrong. Semua itu memang kelihatan keren gitu ya, tapi secara finansial itu lebih ke beban daripada investasi. Robert Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad bilang kalau orang kaya itu sibuk mengumpulkan aset, sementara orang biasa sibuk mengumpulkan barang yang sebenarnya beban. Nah, coba deh kalian bandingin. Pertama, kendaraan mewah sama saham atau properti. Kendaraan, ya keren sih, tapi setiap tahun nilainya turun. Perawatannya bisa jadi mahal kalau mobil ya, terus juga pajaknya gede. Sementara kalau properti atau saham, itu kan bisa naik nilainya, dan bahkan bisa memberikan passive income. Atau yang kedua, bandingin antara koleksi barang branded sama bisnis kecil. Barang branded oke lah buat gaya gitu kan. Tapi kalau nggak ada nilainya buat masa depan, ya cuma numpuk aja gitu di lemari. Sementara kalau bisnis kecil yang terus berkembang ya, itu bisa jadi sumber uang jangka panjang kalian. Atau bandingin juga antara lifestyle boros dan investasi. Kalau kalian sering banget upgrade handphone, cuman karena ada model baru, itu sebenarnya nggak beda jauh sama buang-buang duit. Tapi kalau kalian investasi, uang kalian itu bisa tumbuh sendiri. Nah, aset itu sesuatu yang punya nilai jangka panjang dan bisa menghasilkan uang buat kalian. Bisa properti, bisa bisnis, bisa saham, atau bahkan skill yang bikin kalian lebih kompetitif di dunia kerja. Sementara kalau barang konsumtif itu cuman memberikan kepuasan sesaat, oke lah kalian happy begitu mendapatkan barang itu. Tapi lama-lama gak ada nilainya lagi. Maksudnya nilainya berkurang gitu ya. Gak semahal waktu dibeli di awal. Jadi kalau kalian memang pengen makin kaya, coba deh untuk mulai alihin mindset kalian dari harus beli sesuatu karena lagi tren ke harus punya sesuatu karena itu bisa membantu kalian untuk jadi semakin kaya. Jadi fokus ke hal-hal yang bisa menambah penghasilan kalian ke depannya, bukan cuman yang buat gaya doang gitu. Next, kebiasaan sepele yang ke-12, sabar dan gak terburu-buru pengen jadi kaya. Kita hidup di era yang segalanya serba instan ya. Semua orang pengennya cepat gitu. Fast food, fast delivery, fast money. Tapi masalahnya
kaya itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam semalam, dalam waktu singkat. Warren Buffett pernah bilang, kamu nggak bisa menghasilkan bayi dalam 1 bulan dengan menghambili 9 wanita. Jadi maksudnya, ada beberapa hal di dunia ini yang butuh waktu, termasuk membangun kekayaan. Coba deh perhatiin orang-orang yang jatuh ke jebakan skema cepat kaya. Ada yang ikutan investasi bodong, ada yang main saham atau kripto tanpa ilmu dan malah boncos ujung-ujungnya. Ada juga yang asal buka bisnis tanpa rencana yang matang, yang mana akhirnya uangnya malah hangus. Nah, semuanya nih karena nggak sabar pengen cepat kaya. Padahal kalau kita mau sabar, fokus ke investasi jangka panjang, terus juga disiplin, hasilnya bakal jauh lebih solid. Buffett sendiri tuh butuh puluhan tahun untuk membangun kekayaannya sampai sekarang. Jadi salah satu orang terkaya di dunia. Rahasianya adalah sabar dan konsisten dalam hal menabung ataupun investasi. Karena itulah yang bakal bikin kekayaan kita berkembang dengan sendirinya seiring waktu. Jadi kalau kalian merasa perjalanan keuangan kalian tuh kayak lambat gitu, santai aja. Kalian itu ibarat lagi menanam pohon uang, bukan sulap ya. Sabar, terus jalani, dan lihat hasilnya nanti. Dan kebiasaan sepele yang ke-13, jangan menjual waktu, tapi bangun sistem. Banyak orang yang terjebak sama mindset kerja keras itu biar bisa kaya gitu kan. Ya memang kerja keras itu bagus, tapi kalau kita terus-terusan menukar waktu dengan uang, kapan bisa merdeka finansial? Kalau katanya Robert Kiyosaki, orang kaya itu nggak cuma bekerja untuk mendapatkan uang aja, tapi mereka menciptakan sistem yang menghasilkan uang untuk mereka. Contohnya kayak bangun penghasilan pasif, bisa dari investasi saham yang membagikan dividen, bisa sewa properti, atau bisa juga bikin bisnis yang jalan sendiri, ataupun jual produk digital. Selain penghasilan pasif, bisa juga otomasi bisnis ataupun pekerjaan ya. Jadi kita itu kan nggak mungkin ya kerja terus 24 jam dalam seminggu. That's why kalau kita bisa membuat sistem yang bisa berjalan sendiri tanpa kita bekerja secara aktif, uang bakal tetap mengalir meskipun kita lagi tidur. Ibaratnya gitu ya. Kayak kita lihat aja Jeff Bezos, dia nggak kerja nganterin paket Amazon satu persatu kan, tapi dia bikin sistemnya. Atau Mark Zuckerberg, dia nggak bikin postingan Facebook setiap hari, tapi sistemnya membuat Facebook tetap bisa berjalan dan uangnya tetap mengalir. Jadi, mulai dari sekarang, coba deh pikirin apa yang bisa kalian lakuin supaya uang kalian itu tetap masuk walaupun kalian nggak harus bekerja setiap hari. Mungkin mulai investasi kah, bikin bisnis kecil kah, atau cari cara untuk jual skill kalian dalam bentuk yang nggak perlu terus-terusan dikerjain secara manual. Intinya, jangan cuma menjual waktu aja, tapi bangun aset yang bisa bekerja buat kalian. Itu udah cara yang paling cepet deh buat beneran kaya. Jadi, dari semua kebiasaan sepele tadi, mana nih yang paling relate sama kondisi kalian sekarang? Atau ada yang baru mau mulai kalian praktekin? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.